Halo everyone, kembali bersama kami Orkestra. Perkenalkan saya Hasifah. Di sini saya sebagai host untuk podcast hari ini. Teman-teman, di sini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah seorang kepala keluarga. Beliau juga seorang YouTuber, juga seorang dosen. Ya, kita langsung saja kita sambut Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Papa, apa kabar? Alhamdulillah Bapak. Oke. Ya mungkin sebelumnya Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Oke, boleh. Bapak ya. Selasa sudah tua banget. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Nama lengkap kah? Harus lengkap kah? Boleh Bapak? Aduh, oke. Kalau nama lengkap Taurisaan Syuhada. Kalau biasa dipanggil si Aan ya. Kalau fisioterapis dipanggilnya Visio Aan atau Visio Fafa seperti itu. Atau fisioterapis juga bisa. Jadi please call me Visio Aan. Jadi visian aja nih Pak. Iya, bebas. Oke baik. Bapak kalau boleh tahu kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa sih Pak? Akhir-akhir ini. Iya. Oke, selain ngajar ya Ya maksudnya. saya mengajar sebagai dosen gitu. Oke, sebenarnya bukan akhir-akhir ini ya, dari dulu sih sebenarnya. Semenjak saya resmi jadi fisioterapis ya, kesibukan saya selain kalau dulu saya kerja di sebagai praktisi atau fisioterapis di rumah sakit gitu ya, sebelum di sini ya selain ngajar saya home care gitu. Nah, kalau yang akhir-akhir ini ya baru belum ada kurang lebih 1 tahun nah saya sudah coba untuk belajar untuk praktek mandiri sama beberapa tim teman saya gitu. Baiklah Bapak. Kalau misalnya tadi seperti yang Bapak sebutkan gitu, Bapak kan ada home care juga nih. Bisa jelasin nggak Pak langkah-langkah Bapak untuk membangun home care itu bagaimana gitu? Kan pasti nggak mudah ya Pak ya untuk membangun home care tersebut gitu kan, pasti susah, pasti ada lika-likunya atau gimana gitu. Boleh ceritakan Pak? Boleh kita share di sini ya. Oke, jadi kalau home care itu sebenarnya bukan hanya fisioterapis ya, mungkin teman-teman perawat di sini juga sama ya. Jadi mungkin home care itu bukan hanya untuk fisioterapis, jadi ada mungkin dokter spesialis pun sekarang home care gitu kalau bicara home care. Tapi memang kenapa sih harus ada home care gitu ya? Karena tidak semua pasien tuh bisa datang ke klinik, ke rumah sakit gitu. Jadi itu membuat peluang kita sebagai, kalau bicaranya saya berarti konteksnya fisioterapis ya, berarti itu membuat peluang bahwa kita perlu adanya fasilitas untuk home care gitu ya. Jadi semenjak mungkin dulu ya kita flashback dulu, awalnya itu kan karena dulu tuh belum ada BPJS ya. Iya. Ya, belum ada BPJS. Itu pasien tuh ketika selesai rawat inap misalkan ya, dirawat inap, mereka untuk recovery kan belum selesai nih. Misalkan rawat inap tuh misalkan katakan 3 hari misalkan, atau 5 hari atau 1 minggu. Nanti setelah itu recovery-nya itu masih butuh beberapa bulan berikutnya kan. Nah itu masih butuh penanganan fisioterapi untuk masa recovery tersebut. Nah maka sedangkan dia tidak bisa datang ke rumah sakit atau ke klinik. Karena apa? Karena misalkan pasien belum mampu untuk jalan, pasien belum mampu untuk mobilisasi. Nah itu masih butuh banget tenaga fisioterapis seperti itu. Terus setelah itu ya saya belajar mencoba untuk home care, dan singkat cerita ya saya buka home care intinya gitu, buka fasilitas home care. Saya bekerja sama dengan beberapa tim juga. Jadi di home care saya itu bukan hanya ada fisioterapis ya, tapi juga ada perawat. Ada juga Iya, ya Pak? ada perawat. Terus kemudian mungkin ada terapi bicara, terus okupasi terapi gitu. Jadi itu tim ya. Tapi kalau home care fisioterapinya dari saya gitu Fafa. Oke baik. Ada lowongan kerja gak nih Pak buat saya? Kalau udah lulus ya boleh. Karena gini, kenapa
biasanya kalau ada beberapa pasien yang mintanya fisioterapisnya perempuan, karena kita tahu ya bahwa perempuan tuh lebih banyak ya Iya. jumlahnya dibandingkan laki-laki gitu. Jadi Iya, ada benar. beberapa pasien yang memang maunya sama fisioterapis perempuan. Kalau nanti sudah punya ijazah, sudah punya STR, karena syaratnya kan STR ya, Iya. dan bonus punya SIPF, silakan. Boleh deh Gitu. Pak kalau gitu Pak. Boleh. Nah, kalau misalnya tadi Bapak nyebutin tentang home care tersebut. Di home care tersebut pelayanan kayak gimana sih yang Bapak berikan pada pasien-pasien yang datang gitu Pak? Oke, yang jelas tuh kalau kita bicara home care, pelayanannya harus excellent ya. Iya, Karena itu pasti. spesial, menurut saya tuh spesial karena penanggung jawabnya kita sendiri. Jadi layanannya ya kalau misalkan yang contoh ringan, misalkan cedera olahraga dan tidak memungkinkan untuk dia jalan, nah, sedangkan saya harus datang berarti kan. Iya. Ya, terus misalkan pasca stroke, ya itu sangat butuh banget dengan fisioterapis home care gitu Iya, karena pasti. untuk kemandirian dia sebagai seorang insan atau manusia kan harus bisa ke toilet sendiri, minimal bisa duduk sendiri, makan sendiri. Ya hal-hal yang menurut kita itu kecil ya, tapi buat pasien pasca stroke itu sangat berarti. Gitu. Jadi layanannya apa aja mungkin teman-teman nanti bisa buka di web saya. Kalau mau kepoin webnya itu ada di Visio Movement ID, silahkan dibuka di situ tuh lengkap ada layanannya apa saja. Terus ada testimoninya juga dari beberapa pasien saya sudah ngisi di webnya. Atau kalau mau tahu lagi bisa buka juga di YouTube-nya Visio Movement. Kalau di IG-nya juga ada Visio Movement. Silahkan. Tuh bagi teman-teman yang penasaran bisa langsung dicek nih IG atau YouTube-nya Pak Ania. Lengkap lah di situ. Ya, Ada itu lengkap. ya beberapa pasien saya, terus ada beberapa vlog juga ya, vlog yang Iya. tidak melulu pasien juga sih, ada beberapa yang saya datang ke klinik untuk research kayak gitu. Ini Pak dari Bapak merintis home care terus apa tuh namanya? Praktek mandiri atau apa? Iya, praktik mandiri ini itu kan pasti susah ya Pak. Pasti ada lika-likunya dong. Pasti. Iya. Pasti. Boleh disebutin nggak tuh Pak? Lika-likunya sebagai apa sih saat merintis itu gimana gitu? Ya pasti. Jadi kesulitannya adalah ketika pasien itu misalkan ya, kalau misalkan contoh pasien stroke itu kan hambatannya sih sebenarnya di pasien tersebut bukan di kitanya. Hambatannya itu biasanya semangat hidupnya tuh kurang. Nah itu jadi motivasinya yang perlu. Jadi kita sebenarnya ya mungkin semua ya tenaga medis itu kan psikolog tuh penting ya. Kondisi psikis itu sangat penting. Kalau kondisi psikisnya dia sudah semangatnya katakan 80%, sisanya kita tuh 20%-nya untuk fisiknya, untuk movementnya, untuk mobilisasinya itu tinggal kita gampang. Tapi kalau ketika pasien sudah nggak ada semangat, ya walaupun itu tugasnya fisioterapis ya, itu untuk memotivasi pasien tuh. Jadi bukan hanya belajar metode fisioterapinya dengan misalkan metode yang PNF kalau di kita ya, atau Bobat atau Feldenkrais atau mungkin apalah yang banyak metode sekarang tuh. Tapi dari segi psikisnya juga tuh harus ditangani. Nah sebenarnya kalau seperti itu berarti mungkin kita bisa kerjasama dengan psikolog misalkan, ya, seperti itu ya. Karena itu kesulitan secara internal. Tapi kalau dari kita sih kesulitannya kalau jarak ya biasa ya, misalkan saya kan areanya ya Bandung Raya, bahkan saya pernah home care sampai ke Garut. Jauh ya Pak? Iya, ya sambil main maksudnya. Sambil healing ya Pak? Sambil healing ke Ciwidey, saya pernah. Jadi ya enjoy aja sih menurut saya sih, enjoy aja home care tuh. Dan selain bisa sharing dengan pasien,
kita bisa apa ya, menurut saya itu hiburan buat saya ngobrol dengan pasien, terus melihat pasien kita jauh lebih baik itu buat saya pribadi itu luar biasa. Jadi saya juga lebih semangat juga gitu. Kesulitannya kadang kita tuh terlalu egois, artinya terlalu fisioterapis itu terlalu egoisnya gini, jadi nggak membuka diri untuk kerjasama dengan tim lain. Nah, alhamdulillahnya saya sudah kerjasama dengan, dan tidak harus dengan tim medis loh sebenarnya. Saya kerjasamanya dengan beberapa apa ya, penyewaan alat kesehatan, misalkan kayak bed, ya kan, Oh iya. kayak penyewaan kursi roda, itu saya kerjasama karena disitulah kita akan direkomendasi ketika pasien tersebut pulang dari rumah sakit terus pengen didesain di rumahnya tuh seperti ruangan perawatan gitu ya. Itu kan butuh bed. Kalau misalkan pasien tertentu yang butuh ventilator atau apa kan itu butuh alat. Iya. Nah, di situ ada timnya masuk ke situ. Nah, jadi kolaborasi sih penting menurut saya. Gitu. Gitu, Pak. Nah, dari tadi kan Bapak menyebutkan tentang pasien yang stroke nih. Misalkan pasca stroke ya. Bapak pernah gak sih Pak eh apa ya, menangani pasien stroke yang dimana dia tuh benar-benar di tahap yang emang putus asa gitu Pak. Oke. Bapak pernah nggak Kan mengatasi pernah pasien lagi ya, itu? sering ya. Iya. Sering ya kalau kasus-kasus neuro seperti itu kan, karena ya faktornya banyak, terutama faktor psikisnya lebih berat dibanding faktor fisiknya gitu ya. Jadi, nah itu tugas kita tuh fisioterapis, memberikan semangat baru, motivasi baru. Misal kalau dia pada saat belum ditangani fisioterapi misalkan ya, karena dia belum bisa ngangkat tangan, yang simpel ada menggerakkan tangan gitu ya, menggenggam gitu. Nah, kalau ketika memberikan treatment tersebut terus pasien tersebut bisa menggenggam aja, itu sangat luar biasa buat pasiennya. Bisa menggenggam atau misalkan memegang gelas, Iya. dan dia bisa, itu adalah motivasi baru buat dia gitu. Jadi banyak pasien yang apa ya, faktor M-nya lebih berat dibanding faktor pasca stroke-nya gitu loh, maksudnya malesnya gitu kan. Iya. Gitu. Jadi banyak pasien seperti itu. Dan ketika kita memberikan progres bahwa setelah di fisioterapi itu ada perubahan dan menurut dia itu berarti, nah itu yang membuat dia jadi semangat untuk next programnya, dan akhirnya ya kita bisa kejar goalnya, misalkan pasien bisa lebih mandiri seperti itu. Itu sih hambatannya sih ya dari pasiennya tersebut. Nah, cara Bapak mensupport mereka tuh gimana sih Pak gitu? Oh, supportnya bukan Kalau dari Bapak sendiri gitu. bukan Iya. gitu ya. Jadi kalau dari saya yang jelas kan kita kenali dulu pasien tersebut. Kenali bukan berarti kenalan gitu, bukan. Iya. Kita kenali kasusnya, ya kan. Kita kan bukan seperti langsung tiba-tiba datang langsung tangani, kan enggak. Kita baca dulu rekam medisnya, riwayatnya, kita asesmen dulu. Jadi fisioterapis itu kan punya diagnosa sendiri ya. Jadi kita lakukan tuh sesuai dengan prototipe-nya. Jadi kita asesmen dulu, kita pemeriksaan lagi, masuk ke intervensi gitu. Jadi cara menanganinya ya itu tadi, ketika kita lakukan treatment fisioterapi dan dia ada progres walaupun misalkan sedikit, karena kita tuh ada di fisioterapi itu ada pengukuran ya, jadi ada pengukuran fisioterapi juga. Jadi sebelum di treatment fisioterapi segini, misalkan gerak contoh elbow gitu ya, elbow joint misalkan, fleksi elbow misalkan, katakan dia baru 90, setelah di fisioterapi dia harus bisa full ROM. Itu kan kita memberikan progres ya, dan itu kan ada ukurannya, ada range of motionnya kan. Nah, di situ kita berikan apa ya, progres gitu ke pasien. Jadi kalau bisa fisioterapis itu memberikan program atau treatment, misalkan katakan 6 bulan ke depan itu sudah membuat program kita.
Dan nanti kan setelah misalkan ini ada peningkatan nggak, ini ada perubahan nggak, itu kita evaluasi lagi. Gitu. Jadi memang sangat penting untuk dokumentasi. Gitu sih. Jadi kita berikan progres lah atau perubahan yang sebelum dan sesudahnya tuh harus ada. Gitu. Nah, dari sini kita beralih nih Pak. Oke. Kliniknya nggak dibahas. Ini kan Bapak sebagai YouTuber juga. Oh iya, enggak juga sih. Belum. Nggak usah malu-malu Bapak. baru belajar. Nah, Bapak juga sebagai kepala keluarga, sebagai dosen juga nih. Iya. Cara Bapak manajemen waktunya tuh gimana sih Pak? Oke. Pasti kan susah tuh, dari yang mungkin keluarga yang butuh perhatian juga, Yes. terus juga mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan Bapak Iya. gitu. Belum lagi YouTube nih, Bapak kan Iya. harus ini tuh kan. Nah, gimana Iya, cara iya, Bapak iya. manajemen waktu itu? Iya, itu ya. Sebenarnya kita belajar juga ya. Saya bukan YouTuber, masih belajar. Konten kreator juga enggak. Jadi memanage ya kalau di jam kerja kampus itu saya fokuskan untuk ya pekerjaan di kampus ya dan pelayanan mahasiswa dan unit kita masing-masing gitu ya. Yaitu kita manage ya di kampus gitu. Jadi ketika di luar jam kampus saya harus home care, saya harus praktek mandiri, saya malam harus keluarga. Jadi memanage ya berarti di antara Senin sampai Jumat itu milik orang lain, Sabtu Minggu milik keluarga gitu. Jadi ya sepintar-pintarnya kita lah ngatur buat waktu buat antara pekerjaan dan keluarga. Jadi saya lakukan itu setelah pulang kerja ya. Jadi kalau pasien di klinik kan kita bisa appointment ya, jadi janjian. Misalkan gini, Pak besok saya mau visio, kira-kira bisa hari apa? Kita jadwalkan. Misalkan hari Jumat misalkan ya. Nanti Pak ya jam 4 sore di klinik ketemu. Terus visitnya misalkan, oke Pak kita bisa jam 5 ya Pak saya akan ke rumah. Jadi selesai dari klinik saya visit atau home care gitu ya. Atau balik lagi atau kebalikan. Jadi itu semua bisa kita atur sih sebenarnya. Antara memanage waktu aja sih, manajemen waktu. Gitu. Tapi kalau nanti udah keluarga ngerasain lah ya antara ya belum keluarga semua ya kapan gitu. Jadi memanage waktunya memang ya seperti teman-teman mungkin kuliah di sini memanage waktu antara perkuliahan, apalagi main, pacaran mungkin. Pacarnya bisa kan berjalan aman lancar kan? Ya sama mungkin ya. Kadang nggak lancar tuh Pak. Kalau misalnya lagi ada masalah itu nggak lancar Pak. Ya makanya jangan terlalu serius ada pacaran. Kecuali sudah komitmen. Alah ini bahas apa terus? Apa lagi? Oke, mungkin di sini teman-teman semuanya mau tahu nih tips dan trik dari Bapak untuk para fisioterapis muda di sana yang ingin membangun sebuah home care gitu Pak. Gitu ya tipsnya ya. Sebenarnya teman-teman fisioterapi di luar sana udah jauh lebih hebat dari saya mungkin ya. Mungkin kliniknya udah banyak gitu. Kan ini untuk para mahasiswa. Oh iya. Iya. Oke, untuk mahasiswa yang jelas intinya adalah tinggal mau atau enggak, take it or leave it, ambil atau enggak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau mungkin ngambilnya zona nyaman ya pulang kerja dari klinik, dari rumah sakit atau dari kampus, pulang istirahat, nonton, makan ya sudah. Jadi kalau saya sih karena memang saya dilahirkan untuk jadi seorang praktisi ya, maksudnya dilahirkan tuh pertama kerja ya jadi praktisi fisioterapis, jadi bukan akademisi dulu gitu loh. Maksud saya praktisi dulu baru akademisi gitu kan. Nah itu ya kalau saya nggak praktek tuh menurut saya pribadi ya saya bukan fisioterapis dong gitu loh. Itu tuh panggilan saya, panggilan jiwa saya gitu. Jadi kalau saya nggak praktek ya ada yang kurang. Misalkan di sini ngajar nih ya atau kerja di sini, terus pulang ke rumah sore di rumah itu kok ada yang kurang ya, apa ya. Jadi saya belajar terus saya praktekkan gitu. Jadi menurut saya itu paket lengkap, belajar dan praktek. Itu teori dan praktek tuh harus gitu menurut saya. Jadi kalau saya pribadi ya harus praktek, namanya fisioterapis gitu.
Gitu sih kalau itu versi saya ya. Kalau versi yang lain mungkin ya ada yang jadi saintis atau penelitian kan bisa-bisa aja. Jadi ke dunia akademisi aja fokus ya. Itu boleh-boleh aja. Kalau saya ya fisioterapis ya praktek gitu. Gitu Pak. Jadi mungkin ini lebih ke masing-masing lagi Iya ya. balik lagi. Tapi kalau tips saya dari untuk teman-teman ya lulus ya kan segera kalau standar yang mungkin untuk praktek mandiri ya harus S1 dan profesi fisioterapi ya. Ya ya ambil peluang itu. Kemudian setelah punya gelar atau sudah profesi kalau mau praktek mandiri itu kan nggak harus sendiri. Sebenarnya kan kita bisa tim ya. Bisa kerjasama dengan siapapun. Artinya nggak harus kesehatan. Misalkan di dunia alat kesehatan bisa. Dan yang jelas sih harus lulus profesi, punya STR, ajuin SIPF, praktek. Gitu loh. Jadi oke lah kalau baru lulus mungkin saya cari pengalaman dulu boleh. Misalkan praktek di rumah sakit atau di klinik atau di apa. Nah setelah itu di sela-sela waktu pulang longgar itu manfaatkan untuk praktek mandiri. Selain untuk ngasah skill kita juga sebagai fisioterapis, semakin banyak ketemu dengan berbagai macam pasien ya itu adalah guru kita yang terbaik untuk belajar praktek. Jadi tipsnya ya mau apa enggak gitu. Kalau udah mau gimana jalannya Pak? Ya udah ambil profesi, ajukan SIPF, cari lokasi yang strategis ya kan. Cari lokasi yang strategis. Alat sih sebenarnya tidak harus lengkap. Alatnya adalah skill kita sih sebenarnya kalau fisioterapis. Jadi ya mungkin alat penunjangnya mungkin kalau untuk sport ya alat gym, mini gym aja cukup sih sebenarnya. Mini gym, bed 1 cukup. Alat baru punya ultrasound misalkan infrared yang paling murah lah bisa. Karena kita tahu ya alat-alat fisioterapi ya lumayan ya. Iya, benar gitu. mahal sekali ya Pak. Gitu. Jadi ya tipsnya itu mau atau enggak. Kalau menurut saya sih kalau anak muda sih saya rasa lebih keren sih sekarang. Harusnya lebih mau. Bahkan mungkin anak-anak muda sekarang lulus D3 fisioterapi udah pada kaya gitu. Gitu, Pak. Oke, baik. Mungkin sekian aja ya Pak ya. Cukup. Kita Saya masih mau lagi loh. Durasi berapa? Oke. Udah kita cukupin aja di sini kali ya Pak Oke, ya oke, podcastnya. Oke teman-teman, mungkin untuk obrolan kita hari ini dicukupin sampai sini. Dan mungkin Pak untuk teman-teman di rumah nih penasaran nih IG sama YouTube Bapak tuh apa sih gitu. Boleh di-spill dong Pak. Boleh dong. Subscribernya masih minim soalnya. Gak apa-apa, spill Gak apa-apa aja ya? biar tambah banyak Pak. Iya, kontennya juga belum banyak sih. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Pak, spill aja. Kalau untuk YouTube-nya itu Physio Movement. Jadi tulisannya pakai PHYSIOMEVENT Movement, gerak. Jadi Physio gerak sih intinya ya itu. Terus kalau untuk IG-nya sama namanya Physio Movement ID. Untuk TikTok sih belum terlalu aktif. Kalau di webnya sama Physio Movement ID gitu. Nah, saya dengar ada webinar nih Pak. Boleh sekalian di-spill dong Oh Pak. boleh dong. Ini kita dari tim Physio Movement mau ngadain webinar gratis ya buat teman-teman mahasiswa atau umum sih sebenarnya ya. Karena kita bicaranya atau temanya tuh lebihnya adalah ngopi yuk. Ngopi itu ngobrolin fisioterapi. Kalau temanya kita ambil sinergi dan kolaborasi pada fisioterapi. Nah narasumbernya itu ada Bapak Teguh Susanto ya. Narasumber kita ya dosen kita juga sih sebenarnya. Iya, Ini free teman-teman, silahkan join karena nanti di situ kita bisa sharing tentang apapun itu tentang fisioterapi. Silahkan atau misalkan keresahan mahasiswa fisioterapi itu apa? Terus sekarang yang lagi rame itu kan misalkan tentang fisioterapi itu lagi apa, jadi lagi newsnya tuh lagi apa itu bisa di sharing di situ dan itu free. Silahkan teman-teman join ya, gitu. Iya, bagi teman-teman nih yang penasaran fisioterapi itu apa sih gitu kan, boleh langsung join ya webinarnya. Baiklah, saya Hasifah sebagai host dan Pak An sebagai tamunya. Kita pamit undur diri.
Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Nah, see you di orkestra selanjutnya. Bye-bye.